Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mawadda'a dengan NIM PO 714203241016 yang akan menjelaskan materi mengenai penggunaan bahasa baku dengan judul Bahasa Baku, Pilar Komunikasi yang Menyatukan Bangsa. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah mendengar percakapan yang membuat teman-teman bingung karena penggunaan kata yang tidak lazim atau perbedaan makna? Hal ini sering terjadi di Indonesia, di mana sebuah negara dengan lebih dari 700.000 bahasa daerah. Dalam situasi seperti ini, bahasa baku hadir sebagai penolong. Bahasa baku adalah bahasa yang memiliki kaidah, aturan, dan kesepakatan bersama sehingga dapat menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas secara menyeluruh mengenai bahasa baku, mulai dari pengertian hingga tips penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa merupakan alat komunikasi utama manusia. Di Indonesia, keragaman bahasa daerah membuat interaksi lintas budaya berpotensi menimbulkan salah paham. Oleh karena itu, diperlukan bahasa yang bersifat seragam, netral, dan resmi. Bahasa Indonesia baku menjadi solusi, tidak hanya untuk komunikasi sehari-hari di situasi formal, tetapi juga sebagai simbol persatuan bangsa. Bahasa baku adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai kaidah ejaan, tata bahasa, dan kosakata yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Bahasa Indonesia ini digunakan dalam konteks resmi seperti pemerintahan, pendidikan, hukum, karya ilmiah, serta media massa. Adapun ciri-ciri bahasa baku yang pertama yaitu menggunakan ejaan yang tepat. Contohnya menggunakan bahasa baku seperti praktik, bukan praktek. Yang kedua, pemilihan kata sesuai KBBI, seperti menggunakan bahasa baku analisis, bukan menggunakan bahasa seperti analisa. Yang ketiga, tata bahasa jelas. Kalimat memiliki subjek, predikat, dan objek yang runtut. Keempat, tidak bercampur bahasa daerah atau bahasa gaul dalam situasi formal. Kelima, pengucapan sesuai kaidah. Contohnya seperti objek, bukan objek. Yang keenam, makna netral dan universal, seperti menghindari kata yang memiliki arti lokal saja. Adapun fungsi bahasa baku, yang pertama sebagai alat komunikasi resmi di pemerintahan, pendidikan, dan hukum. Yang kedua, sebagai sarana standarisasi pengetahuan dalam buku dan media. Yang ketiga, pemersatu bangsa di tengah keragaman bahasa daerah. Dan yang terakhir, yaitu sebagai identitas nasional yang membedakan kita dari negara lain. Adapun manfaat bahasa baku yang pertama, memudahkan pemahaman antar penutur di seluruh Indonesia. Yang kedua, memberi kesan profesional dan berwibawa. Ketiga, mengurangi risiko salah paham dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu menjaga kehormatan bangsa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Dalam menggunakan bahasa baku, kita sering mendapatkan kesalahan umum. Yang pertama yaitu menggunakan kata serapan tanpa menyesuaikan ejaan. Yang kedua, mencampur bahasa daerah atau bahasa gaul dalam forum resmi. Dan yang terakhir yaitu menyingkat kata tanpa kebutuhan. Misalnya, TDK untuk tidak dalam naskah formal. Adapun tips-tips membiasakan penggunaan bahasa baku. Yang pertama, gunakan KBBI daring untuk mengecek kata. Yang kedua, latih berbicara formal saat presentasi. Yang ketiga, baca berita dan buku resmi. Dan yang terakhir yaitu
koreksi tulisan sebelum disebarkan. Adapun contoh-contoh kata baku yang sering kita digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kata tidak baku praktek harusnya menjadi praktik, aktif harusnya itu aktif, resiko harusnya menjadi risiko, ijazah harusnya menjadi ijazah, analisa harusnya menjadi analisis, apotik harusnya menjadi apotek, nasihat harusnya menjadi nasihat, atlet harusnya menjadi atlet, silakan harusnya menjadi silakan, tanpa H. Kita biasa sering menggunakan kata-kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun, hal itu kurang tepat karena tidak menggunakan kata baku. Dan masih banyak lagi kata-kata yang tidak baku yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai kesimpulannya, bahasa baku adalah fondasi komunikasi resmi kita. Ia bukan sekadar kumpulan aturan, tetapi cermin budaya, identitas, dan wibawa bangsa. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa baku, kita menjaga warisan leluhur, meningkatkan profesionalisme, dan memperkuat rasa persatuan. Mari kita mulai dari hal kecil, memilih kata yang tepat, menulis sesuai kaidah, dan berbicara dengan santun, karena bahasa kita adalah cerminan diri kita. Mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.